Pemirsa, RKUHP yang sempat berkali-kali tertunda pengesahannya akhirnya akan segera disahkan pada akhir Desember 2022. Meski demikian, hingga kini polemik terkait sejumlah pasal-pasal krusial dalam RKUHP belum juga usai. Mengapa pemerintah seolah bergeming menyikapi sejumlah penolakan? Berikut liputan tim Delik RCTI. Rencana pemerintah dan DPR untuk mengesahkan RKUHP dalam waktu dekat lagi-lagi menuai penolakan. Sejumlah pihak masih menilai pasal-pasal dalam RKUHP bermasalah karena dianggap dapat membahayakan kehidupan berdemokrasi. Dikhawatirkan nantinya pasal-pasal yang ditenggarai bermuatan anti-demokrasi ini justru akan mengancam kehidupan masyarakat dan berpotensi menciptakan overkriminalisasi pada rakyat. Sayangnya berbagai protes dan kritik dari masyarakat seolah tidak menghentikan langkah pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan RKUHP. Kenapa sampai saat ini masukan dari masyarakat gitu nggak pernah didengarkan gitu, alasannya tidak pernah jelas, misalnya dengan mempertahankan pasal penyerahan harkat dan martabat presiden ini gitu. Dan untuk saat ini kita lihat mungkin kita cuma punya waktu sekitar 2 minggu kalau memang mau disahkan di paripurna maksimal 15 Desember, itu artinya tergesa-gesa sebetulnya. Dengan masih adanya pasal-pasal tersebut, maka RKUHP dianggap belum sepenuhnya mewakili kepentingan masyarakat. Justru ke depan pengesahan RKUHP dikhawatirkan akan semakin membahayakan iklim berdemokrasi di Indonesia. Poin-poin yang ditolak masyarakat misalnya, justru itu yang ingin dipertahankan pemerintah seperti punya hidden agenda. Nah, termasuk juga RKUHP ini ya, rancangan kitab undang-undang hukum pidana ini. Kenapa? Karena justru paradigmanya bukan mau melindungi segenap bangsa, tapi justru melindungi institusi publik dan pejabat negara. Jadi paradigmanya itu menurut saya berbeda dengan apa yang digariskan oleh konstitusi. Adapun baik pemerintah maupun DPR menilai sejumlah pasal dalam RKUHP dimaksudkan untuk melindungi harkat dan martabat presiden sebagai kepala negara berikut lembaga-lembaga negara lainnya. Namun meski disebutkan bahwa yang bisa dipidana adalah penghinaan dan bukan kritik, namun hingga saat ini batasan antara penghinaan dan kritik sendiri dinilai masih belum jelas. Sehingga lagi-lagi hal ini justru membuka peluang kriminalisasi. Dalam hal ini menurut saya memang harus dibedakan antara kebebasan mengeluarkan pendapat yang ditujukan kepada publik dengan atau kepada seseorang ya, dengan kebebasan mengeluarkan pendapat yang terkait dengan pejabat. Nah, karena gini, kalau kebebasan mengeluarkan pendapat itu dikaitkan dengan pejabat publik, apakah itu presiden, wakil presiden, menteri, dan pejabat yang lain, ini kan kadang-kadang tercampur antara kritik dengan penghinaan atau pencemaran. Nah, ini yang harus clear betul gitu loh. Memiliki undang-undang sendiri menjadi hal yang dibutuhkan bagi bangsa ini. Terlebih sudah sangat lama aturan hukum yang kita gunakan merupakan warisan masa penjajahan. Padahal bangsa kita telah puluhan tahun merdeka. Namun perlu juga diingat jangan sampai KUHP produk sendiri justru masih membawa semangat kolonial dengan membangkitkan kembali pasal-pasal yang membunuh semangat demokrasi.